Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang membuat fitur send email atau ngirim email ya ke klien atau ke user ke siapapun itu. Intinya kita udah bikin fitur untuk ngirim email. Nah, video kali ini bakal ngelanjutin pembahasan tentang kirim email di video sebelumnya. Video sebelumnya kita cuma ngebahas tentang ngirim email doang, tapi kita nggak pakai antrian dan nggak pakai nggak pakai bekerja di balik layar. Jadi kayak yang udah aku bahas ya di video sebelumnya, eh, ketika email yang dikirim itu banyak, maka user bakal keganggu aktivitasnya. Kan butuh proses tuh, loadingnya lama dan lain-lain. Nah, yang bakal kita bahas adalah yang bakal kita bahas di video kali ini adalah kita ngebahas tentang queuing atau bikin antrian untuk email tersebut. Yang perlu kalian ketahui, queuing itu bukan cuman buat email doang. Semua proses bisa pakai queuing. Misalnya kalian create file banyak banget, nah itu bisa di queuing. Kalian sinkron data dari database satu ke database lain, kalian bisa pakai queuing. Intinya yang ada proses banyak dan memakan waktu, kalian bisa pakai queuing supaya bisa berjalan di balik layar. Nah, karena kita udah bikin fitur email, jadi aku bakal ngebahas queuing untuk ngirim email yang banyak atau ke multiple user. Nah, kan multiple user berarti banyak tuh. Jadi kalau kita nggak pakai queuing, seharusnya bakal makan waktu banyak banget. Nah, kita bakal bahas queuing untuk mengatasi hal tersebut. Oke, jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya tentang send email, aku harap kalian nonton dulu supaya ngerti apa yang kita bahas sekarang ini. Karena video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Di video sebelumnya kita pakai mail trap ya untuk menerima email. Jadi di sini aku bakal hapus dulu. Kita bakal kirim email yang sederhana aja, isinya tulisan, nggak perlu ada attachment supaya lebih cepat proses kita. Oke, di sini buka file-file yang kemarin, yang di video sebelumnya ya. Ada di app mail, terus welcome mail. Di sini aku bakal hapus semua attachment karena kita nggak pakai attachment. Terus kita udah kayak begini aja nggak apa-apa. Kalau ini data masih bisa deh, nggak makan banyak waktu. Oke, nice. Kayak begitu udah selesai. Silakan kalian hapus juga bagian attachment supaya kita emailnya nggak ngirim attachment. Terus kita lihat di bagian dokumentasi, kalau kalian mau bahas silakan baca sendiri ya. Kalau mau baca sendiri silakan baca, ada banyak banget. Di sini aku bakal bahas yang penting-penting aja sampai kalian bisa menggunakan fitur minimal dari queuing. Nah, kalian bisa lihat di dokumentasi Laravel bagian digging deeper, bagian queues. Nah, queues ini artinya antrian ya. Ada banyak banget nih yang bisa kalian baca sendiri. Oke, aku bahas yang penting-penting aja, pengetahuan minimal tentang queuing. Di bagian introduction nih, kalian lihat sendiri udah dibahas sama Laravel. Ketika kalian bikin web aplikasi, mungkin kalian punya beberapa task yang makan waktu. Contohnya kayak nyimpen CSV file yang diupload ada banyak. Nah, itu kan makan waktu. Itu pasti bakal ngeganggu user kalian. Dia bakal aktivitasnya harus nungguin semua file itu ke-upload. Nah, itu kan ngeganggu, jadi untuk problem solving hal tersebut kita pakai queuing. Kiwi ya. Kayak mana sih gak bacanya? Q gitu doang kah? Pokoknya itulah bacaannya. QW tulisannya tapi dibaca mungkin Q ya. Kalau salah silakan di komen apa sih yang benar cara ngebacanya. Jadi Laravel itu banyak banget nih queue-nya. Ada Amazon SQS, Redis, database. Nah, kita bakal ngebahas tentang database ya, jenis queue-nya. Nah, untuk ngeliat-ngeliat, kita bisa lihat di config queue. Kita buka filenya di config queue. Nah, ini dia settingannya. Sama kayak mail kemarin ya. Ada defaultnya, yaitu ngebaca dari file env, variable queue connection atau database secara default. Terus di sini connection-nya ada banyak, sync, database, beanstalk, SQS, dan lain-lain. Nah, kita lihat di file env kita, secara default ketika kita install Laravel, queue kita menggunakan sebentar, mana sih? Aku Ctrl F aja deh biar cepet. Waduh, ke close pula. Config queue.
Nah, di sini aku bakal cari queue connection. Nah, ini dia. Ternyata queue connection udah dalam bentuk database ya, teman-teman. Jadi, otomatis kita udah enable database kita. Soalnya, di fitur, di Laravel versi sebelum-sebelumnya, kita di env ini sync, kalau nggak salah. Nah, kalau kita pakai sync, maka queue kita nggak bekerja. Nggak nge-queuing dia. Jadi, kita harus ganti queue ini menjadi connection. Ingat, di tutorial ini kita pakai connection untuk queue-nya. Sorry, kita pakai database untuk queue connection-nya. Oke, kalian pastiin ini queue connection database. Kita pakai yang database ini. Oke, di database ada banyak banget nih. Table-nya apa. Nah, kalau kalian buka, bikin Laravel pertama kali kan kita bikin PHP Artisan Migrate ya, komennya. Ternyata di dalam Artisan Migrate itu kita dibikinin table yang namanya jobs. Nah, jobs itu isinya kayak begini. Lihat Laravel 11 ada table yang namanya jobs. Nah, jobs itu isinya ada ID, queue, payload, dan lain-lain. Nah, ketika kalian melakukan aktivitas kayak ngirim email sekaligus banyak, maka setiap email yang mau dikirim itu bakal diisi ke dalam table jobs ini. Nah, setelah itu dia bakal antrian jalan satu persatu sampai selesai, tapi di balik layar. Nah, karena kerjanya di balik layar, user kalian aktivitasnya nggak keganggu. Oke, kayak begitu konsepnya sih sederhananya. Kita menggunakan database, maka nyimpen di table ini. Nah, kalau kalian pakai Redis dan lain-lain, dia nggak nyimpen ke sini nih, seharusnya ya. Ada cara lain, kalian bisa baca-baca sendiri. Oke? Nah, kayak begitu konsepnya. Sekarang kita coba dulu ngirim email ke banyak orang tanpa menggunakan queuing. Nah, sekarang aku mau ngirim email dulu ya. Ngirim email ke satu orang dulu. Kalian lihat di roots web, aku cukup mengakses endpoint send welcome mail ini aja. Ngirim ke satu orang aja, teman-teman, ke aa@email.com. Oke, di sini aku paste aja, ganti login jadi send welcome mail. Lihat, ketika aku enter, butuh loading untuk proses ngirim email. Nah, ketika muter ini artinya project kita atau aplikasi kita lagi proses ngirim email. Itu baru satu loh, tapi muternya lumayan lama. Lihat, emailnya kekirim. Oke, sekarang aku pengen ngirim ke 10 orang. Caranya gimana? Caranya aku bakal bikin $email sama dengan dalam bentuk array aja aaa@email.com. Terus nggak usah gini deh. Aku bakal main cepet aja ya teman-teman. Di sini aku bakal bikin for each. Jangan for each, for aja karena aku nggak tahu mau berapa kali. Karena aku tahu ya mau berapa kali. I0 sampai I lebih kecil dari 9. I tambah-tambah. Nah, di sini mailnya kita pindahin ke atas. Oke, kita pindahin mailnya ke dalam for. Ini tinggal kita ubah aja. User, kita bikin, bisa nggak ya? Concat kayak begini, titik-titik, $i. Aku bakal ganti 0 ini jadi 1, dan ini menjadi 11. Aku mau 10 user yang dikirim emailnya. Oke, jadi dari 1 sampai 11 nantinya, sebentar. Dari 1 atau aku bakal bikin, ya nggak apa-apa sih, nanti bakal jadi 1 sampai 10 usernya. Jadi di sini user 1, user 2, user 3, sampai user 10 dapat email ini. Oke, nice, kayak begini aja. Ini artinya aku ngirim email ke 10 orang. Save, kita lihat. Aku refresh, lihat, makin lama ngirim emailnya. Kenapa? Karena aku ngirim ke 10 orang. Kalian hitung aja ya, kita bakal tungguin sama-sama, butuh waktu berapa detik sih dia. Aku nggak ngitung, tapi kalian lihat, tuh. Ternyata, too many emails per second. Oh, ini rupanya error dari Mailtrap, teman-teman. Jadi, ketika kita kirim 10 email, Mailtrap nggak ngebolehin. Banyak banget nih email yang aku terima dalam per detik. Jadi, email Mailtrap ngeluh nih, teman-teman. Jadi, cuma 1, 2, 3, 4, 5, sampai 5 doang. User ke-6 emailnya nggak diterima sama Mailtrap. Kenapa? Ya karena error 550 itu nggak boleh ngirim email sekaligus banyak. Oke, di sini kita perlu tambahan sesuatu. Yaitu, aku bakal bikin sleep ya. Sleep selama 1 detik. Bisa nggak ya? Kita coba ya. Save. Nah, ini aku ulangin lagi. Kirim email dari 0. Dari ulang. Oke, refresh. Semoga nggak error lagi. Tungguin ya. Ini kita ngirim 10 email. Lihat. Bayangin aku sebagai user yang menggunakan aplikasi kalian. Males nggak sih?
buat ngirim email aja ke 10 orang aku harus nunggu kayak begini. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aturan aku bisa input data barang, input apa-apa, ngedit data user, tambah produk, dan lain-lain, tapi nggak bisa. Aku harus nungguin ngirim email ke 10 orang selesai. Ini udah selesai, kita cek emailnya kekirim nih. Dari user 1 sampai user 10. Udah kekirim emailnya. Oke, balik lagi. Ini berhasil ya, jadi udah selesai. Balik lagi ke sini, kalian bayangin, mau nggak sih kalian nunggu kayak begini? Pastinya nggak mau kan ya? Kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu problemnya teman-teman. Ketika kalian ngirim email ke banyak orang, kalian harus nungguin. Ini baru 10 orang, gimana kalau 100 orang, 1000 orang, 10.000 orang? Bisa-bisa user kalian nggak kerja. Nah, disinilah solusinya menggunakan queuing atau antrian. Jadi ketika kita ngirim email, udah selesai. User bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tinggal email itu dikirim di balik layar aja, jadi nggak keganggu. Oke, jadi itu dia yang bakal kita pelajarin di tutorial kali ini, yaitu queuing. Sekarang aku mau perbaiki ini ya teman-teman. Ini kan terlalu asal-asalan ya. Aku bakal bikin yang sebenarnya deh. Dengan case yang sebenarnya, kalian bisa ngeliat, oh contohnya kayak begini gitu. Di sini aku bakal bikin list dari user. Anggap aja ini didapatkan dari ini ya, didapatkan dari database. Oke, dalam bentuk array karena lebih dari satu. Terus kita bisa pakai ini lagi. Terus di sini aku anggap aja di sini email yang mau kita kasih adalah namanya john@email.com. Terus passwordnya si John ini adalah 123, semuanya 123 aja ya. Isinya 123, oke. Di sini jangan lupa. Nah, ini titik koma. Oke. Sekarang aku bakal copy paste sebanyak 10 karena aku pengen user kita ada 10. Ini terlalu pemborosan ya, teman-teman. Nanti banyak banget makan line, jadi aku bakal bikin satu baris aja kayak begini. Nah, oke, aku bakal copy paste aja sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nice. Ini sebentar aku kayak nggak enak kalau nggak ada spasi kayak begini. Apakah aku punya penyakit COD? Oke, di sini john@email.com, di sini jane@email.com, di sini jim@email.com, di sini apalagi? Jack@email.com, di sini ada siapa? Ben@email.com, di sini ada Ted@email.com, di sini ada Blen@email.com, terus di sini ada Mary@email.com, di sini ada siapa lagi sih nama bule? Bono@email.com, di sini ada Didi@email.com. Oke, di sini ada 10 user yang mau kita kirim email pemberitahuan. Nice. Nah, sekarang cara biasa kan kita bisa pakai ini ya. Kita ganti jadi for each tiap users as kok ini huruf gede sih, users as user. Nah, kita kirim emailnya di sini. Ini ganti jadi $user. Ups, kok ada petik sih. Ini ganti jadi $user terus email. Nah, kan kayak gini ya caranya. Ini welcome to, ini datanya user. Nah, kayak begitu aja. Oke. Ini kan cara biasa nih. Kalau kita pakai, aku ulangin sekali lagi ya, bener nggak cara aku ini? Save. Kalau kita nggak pakai queue kan kayak begini. Kita tungguin. Ini terakhir user 10, 16 menit yang lalu. Semoga nggak error. Kita lihat. Sebelum kita pakai queue, kita tes dulu apakah codingan kita itu betul tadi. Kalau udah betul, berarti kita bisa lanjut ke bagian queuing. Tungguin, agak lama ya. Inilah ya yang menyebabkan kita harus pakai queuing, teman-teman. Supaya aktivitas user nggak keganggu. Oke, udah selesai ini dia.
Ada John, ada Jane, ada Jim, ada Jake, ada Ben, ada Kurt, ada Glenn, ada Mary, ada Bono, ada Didi. Jadi ada 10 beneran dapat datanya. Berarti walaupun udah aku ganti kayak begini, kita udah berhasil ngirim email. Nah, sekarang saatnya kita pakai queuing untuk mengirim email ini supaya nggak keganggu aktivitas si user. Ini aku hapus dulu semua emailnya. Oke, nice. Nah, sekarang kita harus bikin job dulu. Nah, jobs itulah kita pakai queuing di jobs itu. Oke, caranya teman-teman, kalian di bagian queues ini, kalian lihat di sini ada creating jobs. Kalian klik aja. Di sini kalian bisa copy komennya. PHP Artisan make job namanya. Nah, di sini kalian copy aja, buka terminal kalian, kalian paste. Usahakan namanya sama kayak email kalian, mail label. Di sini kan aku namanya welcome mail. Jadi aku bakal bikin proses welcome mail kayak begitu aja supaya di masa depan aku tahu oh ini rupanya jobs untuk welcome mail. Enter, tungguin dan udah selesai. Kalau kalian berhasil bikin jobs maka ada di folder app jobs. Nah, ini dia isi jobs kalian. Isinya sederhana aja teman-teman, cuman ada function construct dan function handle. Di sini ada should queue ya. Nah, ini strukturnya nggak usah kalian apa-apain dulu. Nah, selanjutnya kita kirim email melalui job ini. Nah, caranya gimana? Caranya kayak begini. Pergi ke daftar isi aja. Kalian bisa lihat. Ini ada banyak yang bisa kalian baca-baca sendiri. Aku nggak mau bacain. Aku mau, kayak yang aku bilang tadi, ngasih tutorialnya basic aja. Karena kalian bisa baca sendiri sesuai keperluan kalian nanti di masa depan. Oke, jadi setelah bikin job, kita harus ngejalanin nih. Ini ada yang namanya dispatching jobs. Kalian bisa klik dispatching jobs. Kayak begini cara ngerjain jobsnya. Oke, di sini kalian lihat. Di sini contohnya dia podcast, nge-create, mungkin ada banyak data. Terus dia ngejalanin jobs nih di dispatch. Dispatch itu artinya jalanin atau berangkat atau apa. Pokoknya di sini konteksnya dijalanin ya. Jobnya jalanin, terus ngebawa data podcast yang dibikin tadi. Nah, mungkin di sini ada proses entah email, kirim email atau apapun itu yang di queuing. Oke, jadi kalian bisa copy proses kayak podcast di dispatch ini. Copy. Nah, gantinya ya, teman-teman, di roots. Ini kan aku nulisnya di roots web ya. Jangan bikin mail ini. Ini bakal aku comment out. Aku bakal paste yang tadi proses podcast dispatch ini. Aku ganti dengan proses nama job yang aku bikin. Proses welcome mail tadi. Nah, jangan lupa import kelas ya kalau belum ke import. Nah, dispatch podcastnya ini apa? Kita bakal dispatch data user ini. Karena kan kita mau ngirim data-data user itu, email, password, dan lain-lain. Oke, selesai teman-teman. Di sini kita udah ngeberangkatin dispatch usernya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita buka proses welcome mail ini, jobnya. Nah, di sini kita harus tangkap datanya, sama kayak yang mail label di video sebelumnya. Mungkin kalian bisa bikin, kalau nggak mau protected ya, bisa public gini, $, apapun itu. Di sini kan aku bikin, sebentar, ada di mana user, berarti aku bisa pakai user aja lah ya, biar nyambung user. Dah selesai, bagian konstruk kayak begini aja, bagian construct, sorry ya, kok construct kayak begini aja. Terus kita harus melakukan apa lagi? Sebentar teman-teman, kita nggak usah ngebahas delay, kalian bisa baca-baca sendiri. Kita pergi ke bagian jobs nih. Oke, pergi ke atas. Di sini terpisah ya teman-teman, bagian queue sama jobs. Jadi kalian kalau mau ngeliat tutorial jobs harus buka bagian ini. Di mana ya? Aku lupa. Job watcher, slow job. Di mana ya? Apakah punya job sendiri? Ini aku lupa teman-teman, sorry banget. Nggak ada ya? Sebentar. Di sini handle ngapain kirim email. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya aku yang lupa atau aku yang salah. Di sini nggak ada yang ngebahas tentang jobs ya. Cuman queue doang. Coba lihat. Security nggak mungkin. Database nggak mungkin. Eloquent nggak mungkin. Oke, kayaknya nggak deh. Udah benar tadi. Oke, biarin aja. Di sini balik lagi kita. Ini aku close-closein aja yang udah nggak pakai ya. Welcome mail juga nggak usah.
Nah, di sini kan kita manggil ngedispatch proses welcome mail. Tinggal di welcome mail ini kita ngapain. Oke, di welcome mail ini kita ngirim email nih teman-teman. Kalian bisa copy semua yang ada di sini. Mail sama slipnya supaya nggak error di mail trap ya. Kebanyakan email yang dikirim dalam 1 detik nggak boleh. Nah, kita coba dulu ya teman-teman. Jadi mail to user ini import dulu kelas mailnya. Nah, user email ini kita ganti nih teman-teman. Karena kita konstruknya public user, di sini kita harus manggil pakai $this user. Kita mau panggil email. Kayak begitu. Kok email? Email. Nah, terus send-nya kemana? Send-nya ke welcome mail. Klik kanan, import class. Nah, ini apa? Balik lagi. Tadi, this user. Nah, nanti udah selesai, kita lihat lagi welcome mail. Nyampe welcome mail, nah, kita udah konstruk ini, ngirimnya ini. Udah benar, jadi welcome mail nggak perlu diapa-apain lagi. Jadi yang perlu kalian lakuin adalah ketika ngedispatch job queuing-nya, kalian juga harus bikin handle-nya ngapain. Oke, di sini kita udah ngirim email. Kita coba ya, apakah error, apakah sukses, aku lupa. Kita coba aja. Di sini, kalian siapin di, lihat ya, database kalian, table jobs, kosong. Oke, kosong, dibantu ya, bim salah bim jadi apa, prok. Di sini refresh. Lihat. Nah, lihat loadingnya nggak lama, sebentar aja. Kalau tadi kan loadingnya lama banget karena ngirim email 10 biji. Ini tadi email loadingnya nggak lama. Karena apa? Ya udah di balik layar kerjanya. Tapi dia belum bekerja, teman-teman. Masih nyimpen datanya di ini. Nah, kalian lihat sendiri, teman-teman. Di sini keisi 1 sampai 10. 10 inilah isi dari dispatch yang mana di dalam job itu kita ngirim email. Nah, jadi sebenarnya email tadi disimpan ke dalam table jobs. Kerjanya nanti aja kalau kita udah kasih perintah. Jadi udah proses yang muter tadi cuma nyimpen data ini ke dalam table jobs. Kalau udah disimpan di dalam table jobs sudah selesai, kerjaanku selesai kata aplikasinya. Yaudah user silakan lanjutkan aktivitasmu, kerjaan aku udah selesai. Nah, ngejalaninnya nanti di balik layar kalau kita udah kasih perintah buat ngejalanin queue-nya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kayak begini teman-teman, udah dapat. Oke, di sini email pun belum gue kirim. Kenapa? Ya karena belum dikirim, masih disimpan di table queue-nya. Gimana cara ngirimnya? Nah, cara ngirimnya kalian harus jalanin perintah php artisan. Sebentar aku lupa php artisan q.2 work. Ini ada banyak ya sebenarnya, tapi ini salah satunya aja. Yaitu keyword. Enter, tungguin. Nah, lihat ini lagi proses nih teman-teman. Ngirim email, nungguin, kita pakai sleep 1 detik ya, makanya nungguin tuh. Kita kirim. Sabar, tunggu ya, kata dia. Tuh, lihat. Nah, ini lagi proses kirim teman-teman. Coba lihat, ini ada 10 data. Kalau aku browse, udah berubah jadi 3 data. Karena 7 data itu udah dikirim. Oke. Email udah dikirim, tapi kita nggak keganggu, teman-teman. Kita bisa ngapain aja usernya. Aktivitasnya bisa nggak dilanjutkan. Kenapa? Ya emailnya dikirim di balik layar. Kalau kita udah jalanin queue ini. Nice. Kita lihat apakah kekirim emailnya. Ternyata benar kekirim emailnya tuh. John, Jane, Jim, sampai Didi. Oke. Jadi kayak begitu, teman-teman, cara bikin job queue. User senang, aplikasi senang karena nggak makan resource. User senang karena dia bisa melanjutkan activity dia tanpa harus nungguin email kekirim semua. Nice banget. Lanjut. Tadi kita udah ngirim ya emailnya kayak begini, behind the scene ya jalannya. Aku bakal hapus dulu dan bakal liatin ke kalian. Sekali lagi, oh ya perlu kalian ketahui ya, kalau file jobs ini kalian otak-atik dan kalian save, kalian harus restart ini perintah artisan queue-nya. Karena kalau kalian ubah script-nya, terus kalian save, tapi kalian nggak restart perintahnya atau comment queue work-nya, kalian nggak bakal mendapatkan perubahan yang kalian ubah tadi. Jadi, dia perlu di restart supaya perubahan yang kalian lakukan di file jobs ini teraplikasi. Oke, ingat ketika ada perubahan di file, kalian harus restart komennya. Oke.
Nah, sekarang aku mau liatin ke kalian, kita bakal kirim email lagi, 10 biji. Nah, udah selesai. Cepet banget ya. Kita lihat. Nah, di sini kalian lihat, queue-nya default. Apa arti default? Artinya, ya udah, ini adalah queue default. Maka queue ini bisa berjalan kalau kita jalanin komen PHP Artisan Keyword. Nah, ini baru satu ngirim email. Anggap aja kalian punya activity lain, yaitu sinkron data dari database satu ke database kalian. Nah, kalau kalian pakai cara ini, default juga, maka di sini 10 adalah activity kirim email. Terus nanti ada lagi 100 atau 1000 sinkron data dari database lain, juga nama queue-nya default. Nah, itu bakal bikin kalian kesulitan mengidentifikasinya. Kenapa? Ya udah, karena sama-sama default. Kalian nggak tahu, oh, ini queue untuk kirim email. Oh, ini queue untuk sinkron data. Nah, itu problem buat kita. Kita bisa custom nama queue-nya ini sesuai keinginan kita. Misalnya, kita mau custom dari default jadi anggap aja send email, kayak begitu. Nah, caranya gimana? Nanti balik lagi, kenapa kita harus mengcustom nama queue-nya supaya memudahkan kita. Oke? Nah, kita coba ya. Sekarang, ini nggak aku hapus, biarin aja, karena aku mau kirim email lagi nanti dengan queue yang berbeda. Di sini aku ulang aja, jangan jalanin komennya. Oke? Nah, cara bikin custom queue-nya gimana? Nah, di sini ketika kalian manggil dispatch, kalian harus tambahin sesuatu. Tambahin sesuatu apa? Aku lupa. Kita search aja queue. Nah, bukan ini, sebentar. Nah, ini dia benar. On queue namanya apa? Oke, aku liatin ke kalian. Di sini aku copy aja on queue-nya ini. Jadi setelah dispatch, kalian tambahin on queue namanya. Aku bakal bikin namanya send email. Oke, selesai. Save, dan aku bakal kirim email lagi. Tungguin, udah selesai. Kita lihat di table jobs. Sekarang aku punya queue lain. Lihat, walaupun sama prosesnya, sama-sama ngirim email, tapi yang satu adalah default queue-nya, yang satu send email. Nah, dengan begini, anggap aja ketika kalian punya queue yang lain, yaitu sinkron data, kalian bisa lebih jelas ngelihatnya. Oh, ternyata ini queue untuk send email. Oh, ternyata ini queue untuk sinkron data. Kayak begitu. Nah, bukan cuman untuk memperjelas doang. Ternyata untuk menjalankan queue-nya, kalau kalian pakai custom queue, juga ada caranya, teman-teman. Nah, kalau kalian pakai komen PHP Artisan Keyword aja, sebentar. Nah, kalau kalian pakai komen PHP Artisan Keyword doang, maka yang dijalanin queue-nya adalah queue yang default doang. Yang send email nggak dijalanin. Nah, gimana caranya supaya dijalanin send email? Kalian harus nambahin komennya, yaitu PHP Artisan Keyword min queue sama dengan namanya, yaitu send dash email. Nah, kalau aku jalanin enter, maka yang dijalanin cuman queue yang send email doang. Kita lihat. Oops. Browse. Nah, lihat yang berkurang cuman send email doang, teman-teman. Browse lagi. Tuh. Makin lama, makin habis yang send email. Nah, gitu caranya. Oke? Ngerti ya? Kita lihat sampai habis. Oke, udah selesai. Jadi yang kekirim cuman yang send email doang. Lihat, kekirim kok datanya. Tuh. Nah, yang kekirim cuman yang send email doang. Sekarang gimana kalau misalnya ada multiple queue? Gimana bang cara jalanin queue-nya? Gampang. Jadi di sini aku Ctrl C dulu. Aku bakal jalanin lagi kirim email. Oke, nice. Udah nambah lagi send email. Sekarang aku bakal tambah lagi. Bukan tambah ya, ubah on queue-nya. Kirim email misalnya pakai bahasa Indonesia. Save. Nah, di sini aku refresh lagi kirim email. Kita lihat table jobs kita. Kita punya, aku show all ya. Kita punya queue default, send email, dan kirim email. Nah, caranya gimana? Caranya kalian kirim send email dan kirim email. Aduh, kok jadi double namanya kirim email. Oke, no problem lah ya.
kalian pasti ngerti. Jalanin komennya. Jadi kayak begini. PHP Artisan keyword min q sama dengan send email. Kalau misalnya kalian punya lagi kayak begitu. Pakai simbol koma terus namanya kirim email. Oke, udah selesai. Lihat enter. Maka bakal dijalanin send email dan kirim emailnya. Oke, kita tungguin ya teman-teman sampai selesai semua. Sebentar, ini kok ada itemnya 1. Oke, 35, 37, nice. Ini di balik layar ya, walaupun lama prosesnya, tapi kita nggak keganggu. Aku bisa kemana-mana tuh, bisa ngapa-ngapain. Ya, tungguin aja ya. Kita tunggu bersama-sama, karena kita ngirim 20 email. Nah, lihat. Send email, queue-nya, dan kirim email, queue-nya udah dijalanin. Nah, kalian lihat. Terus bagian mail trap juga kirim tuh semuanya. Oke, nice. Jadi kayak gitu teman-teman. Aku saranin kalian bikin job queue pakai custom name. Karena dengan menggunakan custom name, kalian bisa lebih jelas ngeidentifikasi data kalian. Ya, segitu aja pembahasan video kita kali ini teman-teman. Kita udah ngebahas tentang job queue. Sekali lagi aku ingetin ke kalian, ini adalah pembahasan dasar dalam menggunakan job queue. Kalau kalian udah nonton video ini, kalian udah bisa menggunakan job queue. Seenggaknya ya, ada banyak banget tuh pembahasan job queue sebenarnya, rate limiter, throttling, dan lain-lain ada banyak banget. Chain juga ada ya. Nah, itu bisa kalian baca sendiri kalau kalian tertarik. Tapi, kalau kalian cuma butuh queuing sederhana aja, ya video ini udah ngajarin kalian kayak gimana caranya. Oke. Jadi kayak begitu aja video kita kali ini, pembahasan kita kali ini, kita udah ngebahas tentang queue pada email, supaya aktivitas user nggak keganggu ketika aplikasi kalian ngirim ke banyak orang sekaligus emailnya. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.